kayak gini. Harus semangat ya. Sukacita ya hari ini kita spesial Mas, kita kedatangan tamu. Dia seorang ibu rumah tangga dan dia seorang fighter juga dalam pekerjaan. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol nanti tentang pekerjaannya dan mujizat-mujizat yang dia alami. Cantik nggak? Oh. Oke, mau kopi? Kopi apa nih? Mau kopi? Ada yang kopi apa? Kopi yang enak. Ada yang cuma ini. Oke ya, saya ambil bikinkan kopi. Kita nungguin bintang tamu kita yang spesial hari ini. Dia akan sharing-sharing dengan kita. Shalom. Halo. Shalom. Wah, akhirnya datang juga. Puji Tuhan. Duduk Kak. Oke. Duduk. Dari mana nih? Biasa. Shopping ya? Enggak. Kerja nih, jam segini kerja. Oke, saudara-saudara, hari ini ada program baru dari kami GTCC Surabaya, tim kreatif media GTCC Surabaya, yaitu program ngopi bareng Dev and Yoyo. Jadi kita akan berbincang-bincang hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Hari-hari ini sedang ramai tentang COVID-19 ya, tentang COVID-19, dan kita akan berbincang-bincang tentang itu. Tetapi bukan dari sisi COVID-nya, tapi bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara ajaib. Hari ini temanya adalah mujizat di tengah badai COVID-19 dengan bintang tamu istimewa Kak Novi Sihobi. Kak Novi mau kopi? Boleh? Kopi pahit apa kopi manis? Hidup saya udah cukup pahit jadi banyak. Itu sudah cukup pahit ya? Iya. Jadi mau yang manisannya. Jadi banyak lewat yang Asal jangan kepahitan aja. Oh, Iya, iya. yang penting jangan terpakai. Kepahitan. Tetap sukacita, tetap percaya. Yes. Oke, nyanyi dulu Kak. Apa yang mau nyanyi? Bisa request, bisa Apa nih? nyanyi dengan Mas Yoyo. Nyanyi apa ya? Yang happy. Happy. Mas. Allah sumber doaku. Apa? Milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
Kalau saya suka manis. Suka manis ya? Iya, karena hidup saya nggak mau pahit. Oke. Masuk Mas Yoyo. Oke, kita hari ini akan bincang-bincang tentang mujizat di tengah COVID-19. Kita tamu spesial kita Kak Novi Siombing. Beliau seorang abad melayani Tuhan, beliau seorang ibu rumah tangga, fight untuk anak-anaknya, beliau seorang pekerja. Jadi banyak hal yang beliau lakukan dalam kehidupan ini. Tentunya ketika badai COVID-19 ini terjadi pasti banyak guncangannya Kak ya. Iya. Pasti banyak guncangannya dan banyak hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Nah, ketika di tengah COVID-19 ini bagaimana Kak Novi sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja itu menjalaninya, menghadapi itu semua? Silakan Kak. Di awal sih pertama memang ada rasa takut ya, bingung gitu gimana kerjaan nantinya. Tapi kan saya bergeraknya di wedding organizer juga gitu kan. Terus ada juga punya toko kecil-kecilan gitu yang terima souvenir ulang tahun. Oh iya. Nah, terus juga alat-alat ulang tahun anak gitu kan. Iya. Nah tapi di saat terjadinya seperti ini, otomatis semuanya juga nggak bisa berjalan dengan baik. Iya. Karena orang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh event-event, nggak boleh ngumpul-ngumpul, ya. Gitu kan. Jadi mau bikin Distancing. promosi, ya. Mau bikin promosi apapun, udah rasanya udah percuma gitu kan. Nah, terus tapi satu hal, saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya tuh nggak kekurangan. Oh, wow. Nah, itu yang luar biasa gitu kan. Justru malah di situasi saat ini saya semakin menikmati berkat Tuhan. Amin. Yang saya sendiri nggak pernah tahu, maksudnya harus arahnya ke sana itu saya nggak pernah atur. Tapi Tuhan bawa saya, Tuhan giring saya ke sana gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi puji Tuhan sampai hari ini berkat-berkat Tuhan mulai dari ada juga sih saya juga menerima berkat juga, misalnya dari kayak sembako gitu ya, dari anak-anak yang orang yang memberkati lah, memberkati, ada anak-anak ikut ibadah dan mereka diberkati dari pelayanan itu gitu. Nah saya juga sendiri merasakan aduh luar biasa ya, sampai hari ini nggak kekurangan gitu, masih jadi nggak kekurangan. Dan istilahnya kayak bisa dibilang sampai hari ini masih bisa menikmati berkat, bisa survive, bisa melewati semuanya ya. Bisa melewati. Bahkan kalau dipikir-pikir di saat orang sedang kekeringan ya, banyak orang yang mengeluh gitu kekeringan, kesusahan gitu. Tapi justru saya di sini mendapatkan berkat gitu. Saya merasakan saya seperti menemukan sumber air di tengah-tengah gurun seperti itu. Itu sih yang saya rasakan. Jadi meskipun badai berguncang, tapi Kak Novi malah mendapat peluang-peluang untuk job-job baru. Betul. Itu kayak gitu ya, dan itu terus berkembang dan terus diberkati Tuhan. Iya benar gitu Pak Dev. Jadi saya rasakan kadang-kadang itu kalau mengingat itu ya Tuhan Yesus luar biasa ya. Menghidupi anak-anak gitu ya. Iya. Karena saya juga ada mama di rumah. Ada iya. Jadi satu rumah berapa orang Kak? Kita bertujuh. 7 orang. Kak Novi sebagai tulang punggungnya. Wow. Jadi mungkin saya berpikirnya itu begini Kak Novi. Jadi tentunya kan begitu awal-awal COVID ini kan pasti ada ketakutan, iya kan? Iya, betul. Nah, apa yang Kak Novi lakukan pada waktu itu? Kan masih bingung aku mau ngerja apa, kan masih bingung aku mau ngapain, kan masih belum ada job-job yang ini kan belum ada. Apa yang Kak Novi lakukan pada waktu itu sehingga yang membuat Kak Novi kuat dan berpikir harus survive dengan kehidupan ini? Tetap yakin, percaya. Memang nggak mudah ya. Mempercayai pertama berdoa. Ya, itu yang paling utama, berdoa. Terus saya bersyukur adanya juga sharing setiap hari melalui news ya gitu. Jadi saya sering dengar, jadi diberikan kekuatan. Artinya walaupun ya kadang-kadang manusiawi ya Pak, takut ada semua orang bisa manusiawi. Apalagi ketika saya melihat anak-anak saya kan berkata, Tuhan saya mampu nggak gitu membesarkan mereka, saya sanggup nggak gitu loh. Seorang diri. Iya, seorang diri. Dengan mama. Saya bisa nggak jadi orang tua buat mereka, menjadi ayah, menjadi buat mereka gitu. Kadang-kadang itu rasa ketakutan itu ada. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, saya tubuh darah, selalu gitu. Jadi setiap hari itu
ibadah setiap doa ada penyembahan gitu ya. Iya. Jadi saya dikuatkan sendiri, dibangun roh saya itu dibangun sendiri. Memang kadang-kala ya namanya manusia ya kadang-kadang ada air mata itu kan. Air mata ketakutan, kekhawatiran itu sering terjadi. Tapi kadang-kadang Tuhan itu mengingatkan saya supaya melihat sampai hari ini kan masih bisa melewati. Amin. Ya, jadi artinya begini, ketika awal-awal badai itu terjadi sehingga pada pengumuman dari pemerintah kan tidak boleh gereja, tidak boleh ibadah, tidak boleh keluar stay at home aja. Jadi Kak Novi menyikapinya dengan cara menguatkan hubungan dengan Tuhan, berdoa dengan keluarga, semakin lebih lagi dengan Tuhan, mendengarkan kabar baik, dan itu yang kemudian Kak Novi terpacu harus fight dengan kehidupan ini, dan pada akhirnya Tuhan buka jalan. Sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan, saya bayangkan, itu bisa saya lakukan. Artinya Tuhan tuh menggiring saya ke situ. Misalnya contoh kan sekarang orang lagi membutuhkan sanitizer, membutuhkan alat APD gitu. Itu tuh jadi saya tuh sekarang tuh seperti orang yang ahli dari APD. Wah. Maksudnya ada kata lucunya gitu ya. Orang gitu. Jadi Kak Novi ini pindah dari event organizer jadi APD supply distributor. Penyalur. Ya penyalur. Yang lucunya gitu. Maksudnya Tuhan tuh luar biasanya. Saya kan nggak punya barang ya, artinya saya nggak punya gitu. Tapi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang punya barangnya gitu, distributornya atau apa gitu. Jadi ada yang mencari, saya tanyakan, dan ada ibaratnya saya jadi maksudnya gitu. Maksudnya Tuhan bukakan di sini, ketemu dengan distributornya, yang produsennya, terus Kak Novi ketemu dengan pembelinya, dan Kak Novi menghubungkan, dan Kak Novi mendapatkan keuntungan. Ngomong-ngomong nih Kak, dibandingkan dengan yang kerjaan sebelumnya dan yang sekarang ini itu lebih banyak mana? Jangan sebut angka, tapi banyak mana Kak? Sebenarnya gini, relatif ya, maksudnya gini. Kalau yang dulu itu memang prosesnya juga harus panjang, saya harus melewati gini-gini. Tapi kesini kalau yang saat ini itu kayak setiap hari itu ada lah gitu kan, ada walaupun sedikit gitu, tapi ada gitu. Tapi terus ada aja ya. Seperti itu. Jadi itu yang saya rasa, aduh Tuhan itu luar biasanya, sampai teman saya bilang gini, jadi kamu kok jadi ahli masker kan? Jadi gitu. Saya juga nggak ngerti. Yang lucunya tuh kalau saya orang tanya, oh ini apa bedanya ya gini, saya tuh dengan sendirinya bisa menjelaskan. Padahal kayaknya Tuhan tuh kasih hikmat. Ya saya tuh kalau ngomong tuh enak gitu sih. Sedang saya berpikir sendiri, kok saya bisa ya gitu. Jiwa marketingnya tetap ada. Jiwa marketingnya akan lari ya. Dan saya bersyukurnya bahwa memang saya selalu minta sama Tuhan setiap pagi saya bilang, Tuhan hari ini saya sudah menerima mana surgamu, Kau sudah menjadikan burung-burung puyuh dari segala penjuru. Saya percaya hari ini saya diberkati. Saya ini semuanya ada perkataan-perkataan ya. Oh ada perkataan firman Tuhan. Jadi ya perkataan ya supaya perkataan positif juga ya, perkataan positif. Kalau misalnya memang pada saat ya memang kalau manusiawinya itu ya tetaplah rasa takut sebagai seorang single parent itu tetap ada, pasti tetap ada. Kadang-kala bisa nggak lihat anak-anak itu, bisa nggak ya bersama mereka, bisa nggak ya saya sendiri kuat nggak ya saya sampai kapan gitu. Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya bisa melewati apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, apa ini itu bisa lah terlewati semuanya. Wah, biasa ya. Pernyataan Tuhan itu begitu. Iya. Jadi artinya begini, kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan memang semua orang mengalami COVID-19 ini, mengalami badai ini. Ya. Tapi kita anak-anak Tuhan itu selalu terpelihara sempurna. Selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Cuma memang awalnya itu yang bikin berdek ya. Awalnya. Gimana ya? Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa kerja gimana ya? Nggak boleh ketemu orang gitu kan? Iya, sebenarnya tadinya seperti itu. Ternyata Tuhan bawa seperti ini, luar biasa. Akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Memang kadang-kadang awalnya kita yang sulit itu kan mengatasi kekhawatirannya itu, takutnya itu. Tadi kan Kak Novi udah ngomong berdoa, ya toh.
dengan keluarga berdoa. Terus tadi memperkatakan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kan Kak Novi ini harus melangkah. Nah, dia apa hal yang waktu itu yang pertama kali Kak Novi lakukan, terus kemudian bisa ketemu channel-channel yang tadi itu sehingga akhirnya Kak Novi bisa menjalankan bisnis ini. Sebenarnya awalnya sih gini, melangkah itu saya memberanikan diri untuk tetap keluar. Artinya nggak mungkin dong ada harus di rumah terus gitu. Yang penting kan terima tadi. Kita tetap jaga kesehatan, pakai masker itu tetaplah. Standarnya kita tetap gunakan. Sanitizer ya kan. Nah, yang saya tuh awalnya sih sebenarnya ngeliat teman gitu loh. Kok dari teman saya yang tadinya jual ini kok jadi gini, jual ini gitu ya kan. Jadi saya coba pikir oh iya ya, kenapa nggak ke situ gitu, nyoba-nyoba gitu loh. Saya sih nyoba-nyoba, ada teman saya punya barang, saya posting gitu, saya ini awalnya dari situ, dan akhirnya ada satu teman yang ngajak kerjasama, dan puji Tuhan sampai hari ini saya nggak tahu orang-orang itu datang kadang minta ke saya itu nggak tahu dari mana, tapi ada aja gitu. Kayak gitu. Silakan diminum kopinya kan, biar hidupnya sedikit lebih manis. Akan manis terus bersama Tuhan Yesus kan. Jadi sekarang lebih manis. Harus lebih manis. Ya kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Oke. Nyanyi yuk, satu lagu yuk. Ya. Apa Mas ya? Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Bila Kau izinkan sesuatu, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita tidak pernah tahu kapan terjadi badai, kapan terjadi goncangan, kapan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Namun kita akan selalu tahu bahwa kita disayangi sama Tuhan Yesus, bahwa kita adalah penyertaan Tuhan, dan bahwa kita adalah pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa kita yang sangat mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tadi seperti kesaksian dari Kak Novi, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang yang harus mengubah profesi gitu ya, karena akibat COVID-19 ini dia harus mengubah dari biasa ketemu orang membuat event, kemudian menjadi seorang distributor, seorang penyalur, dan mungkin itu pengalaman yang baru Kak Novi ya, pengalaman yang baru, tapi akhirnya dia bisa menjalani dan semua yang dia butuhkan, semua yang dia inginkan itu tercukupkan semua ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyertai dengan sangat-sangat sempurna. Nah, pengalaman dari Kak Novi itu menginspirasi kita bahwa ketika badai terjadi, penting adalah kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ya, itu penting kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Tadi yang Kak Novi lakukan adalah dengan cara dia berdoa. Dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, dan kemudian dia berkata-kata. Dia menyampaikan janji-janji Tuhan. Dia memperkatakan firman Tuhan. Dia kata-kata yang positif yang membangkitkan imannya. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan bukakan jalan bertemu dengan orang, mulai dengan pasang status, mulai dengan membaca status orang ya. Ternyata kepo ada manfaatnya sebenarnya. Kepo yang positif ya. Dan ternyata itu Tuhan memberikan sebuah tuntunan di hatinya, dan hal yang sederhana dia kerjakan dengan sungguh-sungguh bersama dengan teman-temannya, dan meskipun badai berguncang dia tetap bersukacita. Tuhan supply, Tuhan memberkati kehidupannya dengan luar biasa, dengan cara yang sangat-sangat yang ajaib. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara lewat program ini, ngopi bareng Dev dan Mas Yoyo, adalah supaya dalam hidup ini kita tetap jalan bersama dengan Tuhan. Yang penting kita dituntun Tuhan setiap hari. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan sayang kepada kita. Tuhan peduli dengan keluarga kita. Tuhan tidak ingin membiarkan kita. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya begini, di tengah badai, di tengah pergumulan yang terjadi sekarang, tetap berharap sama Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita berani action, kita berani membuktikan, meskipun apa yang kita harapkan itu masih belum ada kelihatan. Tapi ketika kita mencoba menjalankannya, tiba-tiba Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Saya percaya kalau terjadi dalam kehidupan Kak Novi, itu juga terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan saudara. Yang penting dengan Tuhan terlebih dahulu, kuat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berkatakan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kita punya iman, maka kita berkata-kata. Dan ajaib sekali ketika Yesus pelayanan di bumi, Yesus selalu mencari iman. Jadilah seperti imanmu, jadilah seperti imanmu. Seperti apa yang kita imani, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tetap semangat, tetap sukacita. Dimanapun saudara berdoa, dari tempat ini kami berdoa. Saudara yang sedang lemah imannya, saudara yang sedang khawatir, sedang takut, apalagi sedang ada kondisi PSBB ke depannya, khusus Jawa Timur, membuat orang takut, tidak tahu harus berbuat apa. Banyak karyawan yang kena PHK, banyak para pemimpin perusahaan bingung harus berbuat apa. Tapi tetap percaya, tetap kuat dengan Tuhan, supaya kita tidak tergoncangkan, dan perkatakan janji-janji Tuhan. Sebab apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap percaya Tuhan Yesus sayang dengan kita. Saya Dev, saya Yok, Saya Novi. ngopi bareng Dev dan Mas Yoyo. Seruput kopinya. Yuk nyanyi yuk. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa
surga